Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Arkanis Pratama dari SMA Negeri 8 Jakarta dan saya akan menjelaskan tentang sejarah di provinsi saya yaitu Provinsi DKI Jakarta, yaitu Out Batavia atau Kota Tua Jakarta. Selamat datang di Kota Tua Jakarta. Kawasan ini merupakan saksi bisu peristiwa sejarah Jakarta dari awal mula Batavia hingga saat ini. Pada awal abad ke-16, Sunda Kelapa merupakan nama lama dari Jakarta yang merupakan pelabuhan kecil di bawah Kerajaan Sunda. Namun pada 1619, Verenigde Oost-Indisch Compagnie atau VOC di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Jan Pietersen Koen berhasil menguasai kota ini. Jan Pietersen Koen juga memindahkan pusat VOC dari Ambon ke Batavia. Gaya arsitektur di kawasan Kota Tua Jakarta melambangkan Eropa pada abad ke-17 sehingga disebut sebagai Queen of the East atau Ratu dari Timur karena perannya yang sangat penting dalam perdagangan rempah-rempah di dunia. Pada awalnya, bangunan Balai Kota pertama Batavia berdiri di tepi Sungai Kalideres. Namun, setelah 6 tahun gedung itu berdiri, Balai Kota tersebut dirubuhkan untuk menghadapi serangan Sultan Agung dari Mataram pada tahun 1626. Pada gantinya, Gubernur Jenderal Jan Pietersen Koen memerintahkan membentuk bangunan Balai Kota baru pada tahun 1627 di Nieuwe Nacht atau Taman Fathahillah. Menurut catatan sejarah, Balai Kota kedua hanya memiliki bangunan setingkat 1 dan pembangunan tingkatan keduanya dilanjutkan kemudian. Pada tahun 1648, bangunan Balai Kota sangat buruk. Kondisi tanah di Batavia yang sangat labil dan juga beratnya bangunan ini menyebabkan perlahan-lahan turun dari permukaan tanah. Dan pada akhirnya, pada tahun 1707, Gubernur Jenderal Johan van Horn memerintahkan untuk merobohkan bangunan ini dan membangun ulang dengan struktur dan fondasi yang sama. Dan peresmian Balai Kota ketiga dilakukan pada 10 Juli 1710 oleh Gubernur Jenderal Abraham van Riebeeck. Selama lebih dari 2 abad, bangunan ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat administrasi kota Batavia, namun memiliki fungsi sebagai College van Schepenen atau Dewan Kota Praja dan Raad van Justitie atau Dewan Pengadilan. Awalnya, Dewan Pengadilan berada di dalam Kastil Batavia, namun dipindahkan ke sayap timur dari bangunan Balai Kota dan dipindahkan ke gedung baru pada tahun 1870. Lukisan di belakang saya adalah lukisan dari Gubernur Jenderal Van der Para yang menguasai Batavia dari tahun 1761. Gubernur Jenderal Van der Para sendiri dikenal dengan banyaknya nepotisme dan korupsi di masa kepemimpinannya. 5 dari Dewan Hindia menuliskan di dokumen rahasia tentang bagaimana maraknya kasus korupsi dan fasilitas yang diberikan untuk anggota keluarga Van der Para itu sendiri. Gubernur Jenderal Van der Para meninggal pada tahun 1775 di lapangan banteng atau Weltersveden. Di Balai Kota Batavia terdapat ruang bawah tanah yang dahulu pada masa VOC difungsikan sebagai ruang penjara utama di kota Batavia. Sebelumnya terdapat bangunan yang berdiri di belakang Balai Kota, namun penjara tersebut dikhususkan untuk para tahanan yang mampu membeli kamar. Penjara bawah tanah ini memiliki ventilasi yang sangat minim dan pencahayaan yang sangat kurang. Oleh karena itu mayoritas dari tahanan yang pernah ditahan di penjara bawah tanah ini meninggal karena kolera, tifus, dan kekurangan oksigen. Akhirnya penjara ini tutup pada tahun 1846 dan dipindahkan ke timur Molenvliet-Oost. Beberapa tahanan yang pernah mendiami penjara ini adalah Gubernur Jenderal Sri Lanka, Untong Surapati, dan juga Pangeran Diponegoro, serta Cuk Nyak Din yang pernah ditahan selama 9 bulan sebelum dipindahkan ke pengasingannya di Sumedang. Di akhir abad ke-19, wilayah kota Batavia diperluas hingga ke wilayah selatan, sehingga kota Batavia ditingkatkan menjadi Gemeente Batavia. Akibat perluasan kota tersebut, aktivitas balai kota dipindahkan ke Tanah Abang West dan dipindahkan lagi ke Koningsplein South hingga saat ini.
Bangunan di belakang saya adalah Museum Wayang. Dahulu, Museum Wayang atau bangunan yang menempati Museum Wayang ini bernama The Old Hollandskerk atau Gereja Lama Belanda yang pertama kali dibangun pada 1640. Bangunan ini kemudian berubah nama menjadi The New Hollandskerk dan dibangun kembali. Namun hanya bertahan hingga 1808 akibat runtuh karena gempa bumi. Pada tahun 1912, bangunan ini kembali dibangun dengan gaya arsitektur rumah Belanda yaitu Neo-Renaissance. Dan pada saat kepemilikan Geo Wehry & Co, bangunan ini digunakan sebagai gudang. Pada tahun 1936, bangunan ini dijadikan sebagai monumen. Tak selang setahun kemudian, bangunan ini dibeli oleh Batavia's Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, yaitu sebuah lembaga ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Tak selang beberapa lama, 22 Desember 1939, Gubernur Jenderal Hindia Belanda terakhir, Charles Stackenbroek en Stachauer, meresmikan bangunan ini sebagai Museum Batavia Lama. Dan pada akhirnya, pada tahun 1975, diresmikan sebagai Museum Wayang oleh Gubernur Jakarta, Ali Sadikin. Sekian penjelasan sejarah dari provinsi saya, Provinsi DKI Jakarta, yaitu Kota Tua Batavia atau Kota Tua Jakarta. Saya Arkanis Pratama dari SMA Negeri 8 Jakarta, pamit undur diri. Assalamualaikum.